Selamat sore Tribuners. Dapat disampaikan seorang tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan bernama Valen Alexi Tamboto, usia 24 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pembunuhan di Republik Armenia pada Rabu 15 Juli 2026 yang lalu. Tribuners, korban ditemukan di kamar mes ataupun hotel tempat menginap dalam kondisi yang mengenaskan, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh, tangan, kaki, serta mulut terikat dengan lakban dan tubuh bersimbah darah. Tribuners, peristiwa ini pun kemudian mengundang rasa penasaran oleh warga media sosial, dan terlebih lagi Tribuners, hingga saat ini untuk proses pemulangan jenazah masih terkendala karena masih dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Valen Alexi Tamboto, 24, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban pembunuhan di Republik Armenia, Rabu 15 Juli 2026. Korban ditemukan di kamar mes atau hotel tempatnya menginap dalam kondisi mengenaskan. Berdasarkan informasi yang diterima pihak keluarga dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), tangan, kaki, serta mulut korban terikat lakban dan tubuhnya bersimbah darah. Peristiwa tersebut mengundang perhatian masyarakat setelah kabar duka itu menyebar di media sosial. Valen diketahui merupakan warga Dusun Rimau, Desa Moncongloe Lapara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kecamatan Moncongloe merupakan salah satu wilayah di bagian timur Kabupaten Maros yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar dan menjadi kawasan permukiman yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pantauan Tribun Timur di rumah duka Senin 20 Juli 2026, rumah keluarga korban tampak dalam keadaan tertutup dan sepi. Hanya beberapa warga yang terlihat melintas di sekitar rumah tersebut. Belum terlihat adanya aktivitas keluarga karena berada di rumah kerabat lain di Kota Makassar. Kepala Desa Moncongloe Lapara, Sirajudin, saat ditemui membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan keluarga korban telah menetap sekitar 4 hingga 5 tahun terakhir setelah tinggal di Moncongloe Lapara. Warga atau bagaimana? Iya, betul. Wargaku tadi malam saya dihubungi sama teman media juga. Nah, itu saya tahu setelah tadi memang betul wargaku, dia itu sudah sekitar 4 tahun lebih tinggal di sini. Tapi dia memang warga di sini karena pindahan dari Nirwana 1 di wilayah Desa Moncongloe Lapara juga. Memang KTP-nya sini Pak Di? Iya. Umur berapa kira-kira itu Pak dia? 24. Sekitar 24 tahun sampai 25 tahun itu kalau tidak salah. Sudah berapa lama Pak dia di Armenia? Kalau merantaunya itu sekitar 3 bulanan yang lalu, tapi dia sudah lama ke luar negeri, kabarnya biasa. Kerja apa di sana Pak? Ada informasi kerja apa di sana Pak? Saya kurang paham juga kalau ini, tapi pokoknya dia tenaga kerja Indonesia. Oh, TKI Pak Di? Iya, karena pernah bicara sama keluarganya. Kapan terakhir ke sini Pak itu korban itu Pak? Bulan-bulan berapa nih? Sekitar bulan 4 ini yang pernah ke sini bulan 4? Iya. Pak, informasinya itu meninggal gara-gara apa, Pak? Kami belum pahami juga dari dengar-dengar karena ini keluarganya belum bisa pernah ketemu ini selama ada kabar begini. Tapi kalau ini kan sudah heboh pembunuhan ya Pak, dari berita saya dibaca ini. Iya, kalau dilihat dari berita yang yang didapatkan pembunuhan katanya. Kalau informasi dari keluarganya Pak bagaimana Pak? Informasi dari keluarganya begitu juga bahasanya. Tapi saya belum ketemu langsung, kalau lewat telepon sudah saya telepon sama Pak Babinsa tadi. Pak, seperti apa tindak lanjut dari pemerintah desa sendiri terkait dengan adanya kabar ini Pak? Kalau kami dari pemerintah ini saya menunggu saja arahan dari Bapak Bupati bagaimana skemanya, schedule-nya yang bisa kami bisa bantu di desa. Untuk jadwal pemulangan jenazah belum ada Pak? Belum ada kabar dari Bapak. Tapi Pak, keluarga korban ini sudah melapor ke kantor desa atau gimana Pak? Belum. Belum ada sama sekali ya Pak? Iya. Baru tadi bicara sama Pak Babinsa. Rumahnya juga kosong ya Pak di sini Pak? Iya. Katanya ini misalnya karena Pak Babinsa tadi bilang ada yang mau datang, nah ini saya tunggu-tunggu juga.
Sudah berapa lama rumahnya kosong ini, Pak? Enggak kita sekitar ada kabar ya, Pak? Iya, sekitar 3 sampai 4 hari barangkali. Nah, biasanya kan saya datang juga sini biasa ada gini Pak di sini. Artinya sejak ada kabar ya, Pak? Iya. Sejak ada Korban ini kabar. berapa bersaudara sih, Pak? Berapa bersaudara, Pak, ini korban ini? Kalau enggak salah 3. Dia anak Iya. Anak kedua. Pertama. Iya, dia paling tua dia. Iya, dia yang paling tua itu. Pak, informasinya kapan korban ini meninggal, Pak? Oh. Kalau informasi dari anak Pak Wabinsa, dia hari Rabu bengko dong. Iya. Terus Pak, kabar yang diterima sampai pihak keluarga kapan, Pak? Kabarnya? Hari apa kabar diterima ke pihak keluarga? Ombak terlalu. Iya, hari Kamis katanya, Bu. Iya. Berarti sempat berkomunikasi dengan korban juga ya pihak keluarga, Pak? Iya, biasanya itu pasti pernah tahu berkomunikasi beliau. Pak, dari langkah desa sendiri apakah sudah hubungi keluarga korban atau gimana ini? Sudah. Iya. Oke, Pak sebagai tetangganya Pak, bagaimana sosoknya ini almarhum? Ya Yang kita kenal. alhamdulillah baik. Dia Baik. ramah. Dia sering bergaul enggak sama keluarga, Pak? Tetangga. Tetangga apa segala macam bagaimana Sering Pak? Pak, kapan terakhir ketemu Pak dengan almarhum? waktu mau berangkat itu ke sini Armenia ya sempat bilang berangkat dulu Om. Oh, sempat pamit ya, Pak. Iya. Oh sempat Apa, dipamit Pak, ke tetangga Tapi di. dia pernah ngomong, Pak, dia mau kerja apa di sana begitu. Tahu dia dari orang tuanya bilang ke sana kerja luar negeri. Dulu dia sekolah di mana Pak kalau boleh tahu? Kalau itu kurang tahu karena Tapi sebelum di Armenia dia pernah ke mana Pak? Katanya pernah ke menurut Filipina. informasinya dari orang tuanya itu di Filipina. Oh di Filipina. TKI juga, TKI juga di. Iya. Tapi Pak, sebagai tetangga kaget juga ya mendengar kabar seperti itu. Iya. Tapi kalau sosok almarhum di mata tetangga seperti apa itu, Pak? Kalau dia sehari-hari Iya, dilihat. bagus juga dengan keluarganya. Bagus semua juga hubungan di sini. Kalau tetangga sendiri gimana, Pak? Iya, begitu juga merasa berduka juga. Pak, apa momen yang paling diingat Pak antara kita dengan almarhum? Itu juga waktu dia di atas mobil itu bilang, "Anu berangkat dulu Om." Ya, iya. Pamitan Pak dia. Iya. Pak, sudah ada informasi kalau jenazah mau dibawa ke sini? Kalau dari tetangga sendiri? Belum. Tapi tahunya kita dari mana Pak? Ini kasusnya. Dari Keluarganya juga atau iya bagaimana? dari postingannya juga anunya. Keluarganya? Mamanya. Oh dari mamanya. Terus ditanya, oh iya meninggal ke Ayen. Siapa Pak namanya? Ayen. Ayen panggilannya di nama kerapnya ya Pak ya? Iya, Nama Ayen. kerapnya Ayen di sini. Iya, Ayen. Oh. Valen. Oke. Tapi nama kita Pak siapa tadi? Mustamin. Yuk. Baik Tribuners, itulah tadi laporan terkait dengan informasi dari kasus tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia diduga akibat pembunuhan, dan hingga saat ini pihak keluarga sendiri masih menunggu proses pemulangan jenazah Tribuners. Demikian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kecamatan Moncoloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.